Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin kami untuk membacakan tata tertib persidangan. Sidang dilaksanakan secara terbuka untuk umum kecuali untuk perkara tertentu yang ditentukan undang-undang disidangkan secara tertutup. Para pihak penasihat hukum dan hadirin wajib menjaga tata tertib kesopanan serta mematuhi setiap permintaan majelis hakim. Dilarang membuat kegaduhan, berbicara sendiri atau melakukan tindakan yang dapat mengguna jadi jalan persidangannya. Menggunakan telepon genggam dilarang selama persidangan berlangsung kecuali seizin majelis hakim. Telepon harus dalam mode senyap. Mengambil foto, rekaman suara atau video yang hanya diperbolehkan dengan izin majelis hakim. Para pihak wajib menghormati majelis hakim, berdiri saat majelis memasuki dan meninggalkan ruang sidang. Pakaian harus sopan, tidak memakai sendal, kaos, oblong, atau atribut yang tidak sesuai etika persidangan. Para pihak dipanggil sesuai aturan perkara dan wajib menunggu hingga dipanggil oleh panitera. Siapapun yang melarang tata tertib dapat dikeluarkan dari ruang sidang atau dikenai tindakan sesuai ketentuan hukum. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Malang memasuki ruangan persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini agenda pemeriksaan kesiapan sidang perkara nomor 370/G/2012 PT UN Surabaya Malang dengan penggugat Sumadi melawan tergugat Kepala BPPT Kota Malang, objek sengketa penerbitan IMB atas nama Haji Syami yang dipersoalkan penggugat Sumadi dibuka dan terbuka untuk umum. Pihak penggugat hari ini siapa saja yang hadir? Sumadi sebagai penggugat dan saya sebagai kuasa hukum Sumadi. Baik, dari pihak penggugat, silakan ke depan menyerahkan surat kuasa khusus dan identitasnya. Silakan duduk. Baik, dari pihak tergugat siapa saja yang hadir? Sausan sebagai pihak tergugat dan saya sendiri sebagai kuasa hukum dari saudari. Silakan ke depan serahkan surat kuasa khususnya serta identitasnya. Silakan duduk. Benar penggugat atas nama Sumadi? Benar yang mulia. Lalu benar tergugat atas nama Sausan? Benar yang mulia. Baik, silakan ke depan ambil identitas parahnya. Untuk kuasa hukum penggugat, apakah saudara pernah beracara di Peradilan Tata Usaha Negara? Baru kali ini yang mulia. Baik, untuk kuasa hukum tergugat, apakah saudara pernah beracara di Peradilan Tata Usaha Negara? Saya juga baru kali ini yang mulia. Baik, saya akan menjelaskan pasal 63 tentang Tata Usaha Negara. Ayat 1, sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Ayat 2,
Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Ayat 3, apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, huruf A, penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Ayat 4, terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, tidak dapat digunakan upaya hukum tetapi dapat diajukan gugatan baru. Karena surat yang diajukan sudah lengkap, kita akan langsung pada agenda pembacaan gugatan. Apakah tergugat keberatan? Ya, kami tidak ada keberatan yang mulia. Baik, tolong diperhatikan dengan baik bahwa hal yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tata usaha negara berupa surat izin mendirikan bangunan nomor 640/12-35.73.407/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang atas nama Haji Syami, lokasi bangunan di Jalan M. Panjaitan 11/19 nomor 1 Kota Malang. Penggugat adalah warga yang tinggal bersebelahan dengan bangunan milik Haji Syami. Penggugat keberatan atas IMB yang diterbitkan oleh BPPT karena bangunan dinilai melebihi batas kafling sehingga menutup akses cahaya ke rumah penggugat. Jadi tidak sesuai dengan tata letak lingkungan. Tidak pernah ada juga sosialisasi lingkungan. Kemudian penggugat meminta untuk pertama, menyatakan penerbitan IMB kepada Haji Syami cacat hukum. Kedua, mencabut IMB. Ketiga, mengembalikan keadaan seperti semula. Dengan demikian, gugatan dari penggugat. Baik, selanjutnya saya akan membacakan jawaban dari tergugat bahwa menurut tergugat, gugatan penggugat tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, IMB diterbitkan sesuai prosedur hukum di mana pemohon Haji Syami telah melengkapi seluruh dokumen, telah melalui verifikasi teknis Dinas PU, serta sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang retribusi IMB dan Perwali Nomor 31 Tahun 2009. Tidak ditemukan pelanggaran teknis karena hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan bahwa bangunan tersebut sesuai dengan gambar IMB, yaitu luas bangunan 36 meter persegi, satu lantai, fungsi rumah tinggal, tidak melebihi batas kepemilikan lahan. Yang ketiga, bahwa keluhan penggugat bersifat konsepsional, bukan pelanggaran. Penggugat merasa cahaya rumahnya berkurang, namun secara teknis bangunan Haji Syami tidak melanggar garis sepadan bangunan. Bahwa yang keempat, tergugat menyatakan gugatan salah alamat karena penggugat tidak menggugat pemilik bangunan, melainkan menggugat IMB yang secara administratif telah diterbitkan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, tergugat memohon agar gugatan penggugat ditolak seluruhnya. Baik, apakah ada yang ingin disampaikan sebelum acara selanjutnya? Penggugat? Tidak yang mulia. Tergugat? Tidak ada yang mulia. Baik, kalau begitu acara sidang akan kami tunda sampai minggu depan pada agenda replik dari pihak penggugat. Persidangan dengan nomor 370/G/2012 PT-UN Surabaya Malang antara pihak tergugat Pak Sumadi melawan tergugat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Apakah penggugat sudah siap dengan repliknya? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan maju ke depan. Silakan duduk.
dan jawaban. Untuk membacanya tidak ada kewajiban hakim kedua untuk membacakan, jadi bisa dimengerti para pihak. Baik Yang Mulia, cuman apakah rapiknya bisa dibacakan karena supaya lebih jelas Yang Mulia? Untuk hal tersebut sudah ada dalam peraturan, maka hal tersebut tidak bisa ya penggugat. Baik Yang Mulia, bisa dimengerti. Baik untuk penggugat, file repliknya bisa dikirim ke panitia pengadilan. Baik Yang Mulia. Baik untuk pihak tergugat, apakah menanggapi replik dari pihak penggugat? Baik, ada Yang Mulia. Kami akan memberikan bukti secara tertulis. Terima kasih Yang Mulia. Baik, berarti sidang selanjutnya akan diagendakan sebagai sidang duplik dari pihak tergugat di tanggal bebas dan di minggu depan. Baik untuk pihak penggugat, apakah bisa menghadirinya? Siap, bisa Yang Mulia. Baik, karena sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan, maka sidang akan ditunda lagi pukul 10 dengan agenda duplik dari pihak tergugat. Para pihak harap hadir pada sidang yang telah ditetapkan dan tidak perlu lagi dipanggil. Karena ini adalah persidangan, maka sidang ditutup. Persidangan dengan nomor 370/G/2012 PT UM Surabaya Malang antara pihak penggugat Sumadi melawan tergugat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk agenda hari ini adalah pembacaan duplik dari pihak tergugat sesuai dengan pasal 74. Hakim ketua tidak berhak membacanya. Apakah kuasa hukum tergugat sudah siap dengan dupliknya? Sudah siap Yang Mulia. Baik, silakan maju ke depan untuk menyerahkan dupliknya. Baik Yang Mulia. Silakan duduk. Baik, untuk tergugat, apakah ada yang mau diubah lagi dalam dupliknya ini? Tidak ada Yang Mulia. Baik, untuk pihak penggugat silakan maju untuk mengambil salinan duplik dari pihak tergugat. Baik Yang Mulia. Baik, oleh karena agenda jawab menjawabnya sudah selesai, maka selanjutnya agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian. Terlebih dahulu pembuktian surat untuk para pihak untuk menyiapkan bukti surat yang nantinya untuk bukti surat yang akan dibawa itu merupakan yang asli dan fotokopi. Aslinya untuk dijadikan pembanding dan untuk kopinya diserahkan kepada majelis hakim. Dan untuk para pihak akan menyiapkan daftar barang bukti, adapun daftarnya adalah P1, P2, P3 dan seterusnya. Begitu juga pihak tergugat melanjutkan P1, T2, T3 dan seterusnya. Dan setiap buktinya diberikan materai dan dikirimkan lewat kantor pos. Untuk para pihak, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada Yang Mulia dari pihak tergugat. Kami dari pihak tergugat juga tidak ada Yang Mulia. Baik, karena tidak ada lagi yang ingin disampaikan, maka untuk persidangan selanjutnya akan diagendakan minggu depan. Kepada para pihak tergugat dan penggugat diharapkan hadir tepat waktu pada sidang selanjutnya tanpa perlu dipanggil resmi lagi dari pengadilan. Demikian sidang hari ini, maka sidang dinyatakan ditutup. Hadirin mohon berdiri. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Malang akan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Persidangan nomor 370/G/2012 Surabaya Malang antara pihak penggugat Sumadi melawan pihak tergugat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, di sini pihak penggugat apakah hadir semua? Hadir semua Yang Mulia. Dari pihak tergugat apakah hadir semua? Siap hadir semua Yang Mulia. Baik, lanjutkan dari penundaan sidang sebelumnya. Maka sidang kali ini agendanya adalah bukti surat dari para pihak. Apakah para pihak sudah siap dengan buktinya? Siap Yang Mulia.
Untuk para pihak silakan maju ke depan membawa buktinya. Silakan untuk pihak penggugat menyerahkan ke hakim anggota 1 dan tergugat ke hakim anggota 2. Baik, setelah majelis periksa kembali dan akan memberitahu kepada pihak penggugat terkait ini bahwa bersangkutan bisa termasuk ke dalam barang bukti dan kami menganggap bahwa undang-undang dapat dipahami semua orang. Oleh itu kami tidak menerima penggugat untuk mengajukan kuasa rumah penggugat dan terus dalam pembangunan kedua sketsa buatan tangan di materai dan surat keberatan tetangga lainnya dan memenuhi tambah keterangan. Serta fotokopi KTP sama aslinya dibawa untuk dijadikan pembanding dan surat-surat lainnya jika tidak ada masalah atau lebih. Baik, untuk hakim anggota 2 bagaimana? Baik, tergugat setelah dicek kembali ada beberapa surat yang belum melampirkan stempel. Dimohon agar melampirkan sesuai dengan daftar barang bukti yang telah diberitahukan hakim di persidangan sebelumnya. Dan juga untuk sesuai dengan AT barang bukti tergugat yang diberikan tergugat. Tergugat dan intervensi mengajukan bukti kuat. D1 yang asli bukti juga nanti dilampirkan. D2 peta ukuran bukti sudah baik. Ketiga foto teknis pengukuran lapangan. Keempat laporan hasil BPWD. D5 berita acara pemeriksaan teknis. D6 RTW dan RTCR wilayah kurang pakai juga. D7 cek covering dari kelurahan fotokopi yang direalisir 2 lagi standar. Baik, apakah bisa diselesaikan hari ini juga? Baik, apabila buktinya sudah diperbaiki agar setelah sidang ini dapat menyerahkan kembali ke persidangan selanjutnya. Baik, untuk barang bukti yang belum lengkap, silakan saya tarik kembali. Baik, terima kasih. Baik, silakan duduk. Baik, pemeriksaan surat bukti untuk hari ini sudah cukup. Majelis telah menerima bukti dari penggugat dari P1 sampai dengan P5, dari tergugat dari P1 sampai dengan P7. Kepada para pihak, apakah akan melanjutkan atau akan melampirkan bukti surat lagi? Kepada para pihak bagaimana? Cukup yang mulia. Untuk yang kurang kami akan melengkapi pada agenda selanjutnya yang mulia. Tergugat bagaimana? Cukup yang mulia, untuk saat ini tidak ada lagi yang perlu ditambahkan dan kami akan Bagi untuk para pihak, apabila pada persidangan selanjutnya ingin menambahkan bukti surat, harap untuk membawanya karena majelis hakim masih akan memberikan keringanan dan menerima bukti surat tersebut. Baik, persidangan hari ini dinyatakan saya tutup. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Malang memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini agenda sidang pemeriksaan saksi penggugat
Untuk perkara nomor 370/G/2012/PT UN Surabaya Malang, dengan ini sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, Panitera, silakan panggil saksi pertama dari penggugat. Saksi penggugat 1, silakan memasuki ruang sidang. Baik, untuk saudara saksi silakan menyerahkan kartu identitasnya ke depan. Baik, sebelumnya kami konfirmasi identitas silakan sebutkan nama, tempat tanggal lahir, alamat, agama, dan kewarganegaraan dari saksi. Baik, yang mulia. Nama saya Krisela, lahir di Jawa Timur 26 April 2000, beralamat di Jalan Malangan nomor 45, beragama Kristen dan kewarganegaraan Indonesia. Oke, baik. Jadi sebelum saudara saksi diperiksa sebagai saksi, kami akan bertanya tentang hubungan saudari dengan keluarga para pihak. Apakah ada hubungan keluarga ataupun darah? Tidak ada, yang mulia. Apakah ada hubungan pekerjaan? Tidak ada juga. Baik, karena saudara berasal dari pihak berdasarkan pasal 88 dan 89 Undang-Undang Pratun itu tidak dapat didengarkan keterangannya, maka Anda sebenarnya berhak untuk didengarkan keterangannya di pengadilan ini. Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atas agamanya sendiri. Jadi saksi dimohon untuk berdiri. Silakan. Saudara saksi siap? Siap, yang mulia. Demi Tuhan Yang Maha Esa, Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali. Pemeriksaan saksi telah dilaksanakan dan diberikan kesempatan kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, izin yang mulia. Saudari mengatakan saudari mengenal penggugat, benar? Benar, saya tetangga benar. Lalu apakah saudari pernah masuk ke rumah Pak Sumadi dan mengukur intensitas cahaya dia? Tidak masuk, Bu. Cuma melihat dari luar saya sedang membuat di rumah. Berarti saudari tidak tahu apakah perubahan itu benar-benar berdampak pada aktivitas di dalam rumah? Tidak tahu pasti. Saudari tahu apa itu garis sempadan bangunan atau aturan KDB? Tidak tahu. Berarti saudari tidak tahu apakah bangunan Bapak Syami sebenarnya sudah mengikuti aturan tersebut? Berarti keterangan saudari hanya berdasarkan apa yang saudari lihat sepintas, bukan ukuran teknis, benar? Benar, Bu. Itu yang berdasarkan apa yang saya lihat saja. Dan yang cukup dari saya. Cukup. Mungkin dari pihak penggugat apakah ada pertanyaan? Cukup, yang mulia. Oke, baik, untuk saksi jadi pertanyaannya sudah cukup, boleh mengambil kembali atau identitasnya dan bisa meninggalkan ruang sidang. Baik, Panitera, silakan panggil saksi kedua dari penggugat. Baik, yang mulia. Saksi penggugat 2, silakan memasuki ruang sidang. Baik, saudara saksi boleh serahkan kartu identitasnya. Baik, silakan. Baik, sebelum itu saksi boleh sebutkan nama, umur, agamanya, dan alamatnya. Nama saya Aisyah, umur saya 59 tahun, agama saya Islam, dan saya beralamat di Jalan Malangan nomor 47. Baik, sesuai. Baik, sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah. Apakah saudari bersedia disumpah untuk agama yang saudari anut? Bersedia. Baik, boleh berdiri. Saudara. Baik, silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah
bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, saya dulu. Baik, identitas sudah sesuai. Apakah saudari hadir dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan? Di sini apakah saudari memiliki hubungan keluarga dengan para pihak? Tidak ada. Baik, waktu kuasa penggugat apa ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih. Saksi, apakah pembangunan pernah ditegur? Tidak pernah saya. Baik, apakah saudara setiap hari di lokasi? Tidak ada. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Baik, untuk tergugat ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baik, dirasa sudah cukup, nggak ada yang ingin tambah. Saksi pulang dan dipersilakan untuk keluar dari persidangan. Saudari silakan maju. Mohon serahkan kartu identitas saudari kepada Andika. Tolong sebutkan identitas saudari. Nama saudari, Nama saya Nanda, usia, 32 tahun yang mulia. alamat, Alamat saya di Kota Malang. agama, Agama saya Islam. pekerjaan saudari. Pekerjaan saya sebagai staf BPPT. Baik, identitas sudah sesuai. Apakah saudari hadir dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan? Saya hadir dengan sehat dan tanpa paksaan. Apakah saudari memiliki hubungan keluarga dengan para pihak? Tidak ada yang mulia. Baik, saudari akan disumpah menurut agama saudari. Baik, sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah. Apakah saksi bersedia? Bersedia yang mulia. Oke, saksi dimohon untuk berdiri. Petugas, tolong untuk menaikkan Al-Quran. Oke, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Oke, silakan Ibu. Saudari Nada, apakah bangunan dari Bapak Siami sesuai dengan IMB yang sudah diterbitkan? Sesuai dan tidak ada pelanggaran dari BSB, KDB dan KLB. Lalu apakah ada perbedaan ukuran yang signifikan dari bangunan tersebut? Tidak ada, dia ada sih, cuman sesuai dengan toleransi yang ada aturannya. Apakah IMB yang diterbitkan setelah seluruh syarat teknis dan administrasi lengkap? Iya, sesuai aturan. Baik, kalau seperti itu, apakah IMB ini menyebabkan kerusakan dari rumah si penggugat? Tidak ada sangkutannya sih. Baik, dari saya cukup yang mulia. Baik, dari pihak penggugat, apakah ada yang mau ditambahkan? Ada beberapa yang mulia. Baik, Ibu silakan. Baik, saudari Nada, apakah saudari benar-benar memeriksa detail ukuran bangunan? Ya, seluruhnya sesuai standar. Apakah saudari memastikan kondisi bangunan saat bangunan dibangun? Ya, saya memeriksanya sesuai prosedur. Cukup yang mulia. Baik, saudari Nada, apakah saudari dapat menegaskan kembali bahwa bangunan ini aman dan tidak melanggar aturan? Benar yang mulia, sejauh yang saya ketahui semuanya sesuai. Baik, untuk para pihak, apakah ada yang ingin ditambahkan? Baik, jika tidak ada, saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Saudari silakan maju dan serahkan kartu identitas saudari. Baik yang mulia. Silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Tolong sebutkan identitas saudari.
saudari. Nama saya Rachel yang mulia. Usia, 28 tahun yang mulia. alamat, Alamat saya di perumahan Gria Galang Sejahtera, KP 25, Kota Malang yang mulia. agama, Agama saya Kristen yang mulia. pekerjaan saudari. Saya bekerja sebagai karyawan swasta yang mulia. Baik, identitas sesuai. Apakah saudari hadir sehat tanpa paksaan? Saya sehat dan tanpa paksaan yang mulia. Apakah saudari ada hubungan dengan keluarga para pihak? Tidak ada yang mulia. Baik, saudari akan disumpah. Baik, apakah saudari bersedia disumpah? Bersedia yang mulia. Baik, saudari akan disumpah paling merah. Baik, ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa, Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan dulu. Terbuka, silakan bertanya. Baik. Saudari Rachel, apakah rumah Pak Siam mengganggu lingkungan sekitar? Tidak mengganggu, justru sangat rapi dan bersih. Lalu apakah saudari pernah melihat adanya kerusakan pada rumah warga sekitar akibat dari bangunan itu sendiri? Tidak ada kerusakan, setahu saya tahu tidak ada kerusakan sih di rumah keluarga. Apakah pernah ada warga yang mengeluh? Sehingga saya tidak ada warga yang membangun tentang bangunan tersebut. Oke, cukup ya mulia. Baik, kuasa penggugat, silakan. Baik yang mulia, saudari Rahel, apakah saudari melihat proses pembangunan setiap hari? Hanya melihat secara umum dan saya lihat tidak ada gangguan sih. Baik, apakah saudari mengecek rumah penggugat? Tidak ada pencet. Cukup yang mulia. Baik, hakim anggota, apakah ada tambahan? Ada sedikit. Jadi menurut saudari, apakah bangunan itu membahayakan atau mengganggu lingkungan sekitar? Menurut saya bangunan tersebut tidak membahayakan atau mengganggu lingkungan sekitar yang mulia. Hakim anggota. Apakah dia tergugat ada pertanyaan tambahan? Dari saya cukup ya mulia. Penggugat? Tidak ada yang mulia. Baik, saksi silakan ambil identitasnya dan silakan meninggalkan ruang sidang. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, sidang akan kita lanjutkan pada agenda berikutnya, yaitu kesimpulan para pihak. Sidang ditunda. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon berdiri karena hakim majelis hakim pengadilan tata usaha negeri malah memasuki ruang persidangan. Silakan duduk kembali. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya Malang dengan nomor perkara 370/2012 dari PT UN Surabaya Malang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, kami para majelis akan memeriksa identitas para pihak terlebih dahulu. Baik, dari pihak penggugat dahulu. Penggugat. Saya Sumadi yang mulia. Baik, dari pihak tergugat siapa saja yang hadir? Saya Kepala BPPT Kota Malang yang mulia. Sebagaimana kita tetapkan pada sidang sebelumnya adalah kesimpulan dari para pihak. Sebelumnya dimintakan kepada para pihak apakah sudah membawa kesimpulannya. Penggugat apakah sudah membawa? Sudah yang mulia. Pihak penggugat? Sudah yang mulia. Baik, silakan bersamaan ke depan menyerahkan kesimpulan masing-masing dari para pihak. Baik, silakan duduk kembali. Baik, majelis sudah menerima kesimpulan dari para pihak. Sebelumnya majelis beritahu juga kesimpulan ini tidak wajib dibacakan dan juga tidak dipertukarkan di antara para pihak. Ini hanya jadi konsumsi bagi majelis hakim saja. Baik, karena agenda kesimpulan sudah kita lalui, agenda selanjutnya adalah pembacaan putusan.
dari Majelis Hakim sebagaimana dalam pasal 97 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Setelah kesimpulan dari para pihak, Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk menentukan sikap atas perkara ini. Untuk itu sidang akan kita tunda selama 2 minggu. Tanggal berapa pada saat itu, Panitia? Tanggal 7 yang mulia. Para pihak bagaimana? Bisa? Bisa yang mulia. Bisa yang mulia. Baik, untuk itu majelis tanyakan apakah ada yang mau disampaikan lagi pihak penggugat? Saya hanya minta putusan seadil-adilnya yang mulia. Baik, nanti akan majelis pertimbangkan dengan adil. Dari pihak tergugat, apakah ada yang mau disampaikan? Baik, mungkin dari saya hanya ingin mengingatkan kepada majelis hakim yang menyuap dan yang disuap itu tempatnya hanya ada di neraka. Baik, terima kasih sudah diingatkan. Oleh karena itu kami mohon kepada majelis hakim agar berlaku adil tanpa adanya memihak dari pihak yang lain. Baik, terima kasih. Baik, segala sesuatu yang disampaikan para pihak nanti akan majelis pertimbangkan ya. Jadi tidak perlu khawatir. Kalau begitu sidang kita tunda 2 minggu lagi pada tanggal 21. Baik, karena tidak ada lagi yang mau disampaikan para pihak, sidang kita anggap cukup. Para pihak yang hadir diperintahkan untuk hadir kembali ke persidangan selanjutnya tanpa perlu dipanggil lagi karena pemberitahuan di hadapan sidang menurut undang-undang disamakan di pengadilan. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara harap memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara dalam perkara nomor 370/G/2012 PT-UN Surabaya Malang antara penggugat yaitu Sumadi melawan tergugat Kepala BPPT Kota Malang, objek sengketa penerbitan IMB atas nama Haji Syami yang dipersoalkan penggugat Sumadi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Para pihak silakan menempati tempat, penggugat dan tergugat silakan masuk. Baik, majelis akan tanyakan dahulu yang hadir di ruang sidang. Siapa saja dari pihak penggugat? Seperti biasa saya sebagai kuasa hukum yang hadir yang mulia. Dari pihak tergugat siapa saja yang hadir? Saya sebagai kuasa hukum. Baik, sebagaimana penetapan agenda sidang kita sebelumnya, yaitu agenda sidang kita hari ini adalah putusan dari majelis hakim. Baik, karena para pihak sudah lengkap hadir, majelis rasa tidak ada lagi yang perlu ditunggu, kemudian langsung dibacakan saja putusan. Baik, setelah majelis hakim bermusyawarah terhadap perkara ini, selanjutnya majelis hakim hari ini akan mengambil sikap. Jadi kepada para pihak harap memperhatikan putusannya. Putusan nomor 370/G/2012 PT-UN Surabaya Malang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Malang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara lain Sumadi berikut selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Kepala BPPT Kota Malang yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Malang telah membaca penetapan dan membaca berkas perkara dan surat bukti dan berdasarkan keterangan saksi, keterangan para pihak di persidangan telah mempelajari dengan seksama surat gugatan beserta perbaikannya. Jawaban tergugat, bukti-bukti surat yang diajukan dari para pihak serta keterangan lisan di persidangan dan selanjutnya akan memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut. Baik, saya akan melanjutkan kembali
menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan atas keputusan tata usaha negara berupa penerbitan izin mendirikan bangunan atas nama Haji Siami yang diterbitkan oleh Kepala BPPT Kota Malang dengan alasan bahwa keberadaan bangunan tersebut telah merugikan dirinya. Namun demikian, terhadap dalil-dalil tersebut, majelis telah memeriksa secara seksama berkas perkara, bukti surat yang diajukan para pihak, serta keterangan dalam persidangan. Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan penggugat berupa IBASD, peta teknis bangunan, dokumen perizinan berita acara, pemeriksaan lapangan, serta dokumen perancangan tata ruang RT/RW atau RDTRI. Majelis tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap garis sepadan bangunan, ukuran bangunan maupun persyaratan administratif dan teknis lainnya yang disyaratkan dalam undang-undang bangunan, gedung maupun peraturan daerah yang berlaku. Menimbang bahwa dari pemeriksaan lapangan yang dilakukan tergugat dan alat bukti pendukung lainnya terbukti bahwa proses penerbitan IMB atas nama Haji Siami telah melalui tahapan prosedural yang benar terhadap penelitian teknis, verifikasi dokumen, dan kesesuaian dengan ketentuan tata ruang. Dengan demikian, tidak terdapat cacat kewenangan, cacat prosedur, maupun cacat substansi dalam penerbitan keputusan tersebut. Baik, saya sebutkan. Menimbang bukti-bukti yang diajukan penggugat tidak cukup meyakinkan, majelis untuk menentukan adanya pelanggaran administratif ataupun teknis pada IMB, penggugat hanya mengendalikan adanya perintah cahaya masuk ke rumahnya dan tidak menyambung lainnya. Namun, dalil tersebut bersifat subjektif dan tidak termasuk kerugian hukum yang dapat dijadikan dasar pembatalan suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Menimbang bahwa oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya serta tidak terbukti adanya pelanggaran prosedur, kewenangan maupun substansi dalam penerbitan IMB atas nama Haji Siami, maka alasan gugatan tersebut adalah tidak beralasan hukum. Dengan demikian, gugatan penggugat pajak yang lainnya akan terlangsung. Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini, mengadili 1 dalam eksepsi menyatakan bahwa eksepsi tergugat mengenai kedudukan hukum penggugat, kompetensi absolut, persona, dan tidak beralasan hukum sehingga menolak seluruh eksepsi tergugat tersebut. 2. Dalam pokok perkara, A. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya karena dalil-dalil penggugat tidak terbukti menurut hukum. B. Menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara berupa penerbitan izin mendirikan bangunan atas nama Haji Siami yang diterbitkan oleh Kepala BPPT Kota Malang adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum karena telah diterbitkan berdasarkan prosedur, kewenangan, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. C. Menyatakan bahwa tidak terdapat cacat kewenangan, cacat prosedur, maupun cacat substansi dalam penerbitan IMB tersebut, sehingga keputusan tergugat patut dipertahankan. D. Menghukum penggugat untuk biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Malang pada hari Selasa 9 Desember 2025 oleh kami yang masing-masing, saya Alisha Marcella sebagai Hakim Ketua Majelis, Shoki sebagai Hakim Ketua Anggota 1, dan Nicholas sebagai Hakim Anggota 2, dengan dibantu oleh Nabila Umairah, Panitia Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Malang. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 9 Desember 2025 dengan dihadiri oleh para pihak atau kuasa hukumnya. Sebelum sidang ditutup, majelis memberitahukan kepada para pihak bahwa berdasarkan ketentuan pasal 122 dan pasal 123 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, para pihak yang tidak menerima putusan ini berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Malang dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak keputusan ini diucapkan. Upaya hukum banding tersebut dapat didaftarkan melalui kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Surabaya Malang. Baik, sebelum sidang saya tutup, majelis akan menanyakan kepada para pihak bagaimana sikap masing-masing terhadap putusan ini. Baik, kami dari pihak penggugat mohon dicatat yang mulia, kami akan mempertimbangkan upaya hukum lebih lanjut. Kami dari pihak tergugat menerima putusan majelis yang mulia. Baik, dicatat oleh Kak Vera.
Dengan demikian, pembacaan putusan pada hari ini dinyatakan selesai. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis akan meninggalkan ruang persidangan. Dimohon untuk berdiri.